Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ainun Zaria, NPM 235111068 dari kelas manajemen B sore. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proposal yang saya buat yang berjudul Metode Pemberdayaan Ekonomi Melalui Marketplace Komunitas. Tema PKM 2025 Pemberdayaan Kemiskinan. Di dalam proposal yang saya buat, terdapat 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya poinnya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, luaran penelitian. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peran teknologi digital dalam pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada marketplace komunitas. Next, model-model pemberdayaan berbasis digital. Selanjutnya, kerangka teoritis. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Poinnya yaitu yang pertama ada desain penelitian, tahapan, prosedur, objek penelitian, indikator capaian, sumber dan teknologi pengumpulan data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang terakhir ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Terdapat 2 poin. Yang pertama ada jadwal kegiatan, dan yang kedua ada anggaran biaya. Next, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di era digital saat ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya teknologi dan platform digital. Salah satunya, inovasi yang berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah marketplace. Marketplace komunitas merupakan platform digital yang dirancang khusus untuk menghubungkan pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro atau UMKM dalam satu ekosistem berbasis komunitas. Next, kita masuk ke tema 1.2, yaitu rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kondisi ekonomi pelaku usaha kecil dan mikro dalam komunitas sasaran sebelum adanya intervensi melalui marketplace komunitas. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan marketplace komunitas terhadap peningkatan pendapatan, kapasitas usaha, dan kemandirian ekonomi anggota komunitas. Yang ketiga, ada apa indikator keberhasilan dalam menerapkan metode pemberdayaan ekonomi berbasis marketplace komunitas. Selanjutnya ada 1.3, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada mendorong kolaborasi antar anggota komunitas dalam memproduksi, memasarkan, dan mengelola usaha secara berkelanjutan. Yang kedua ada menumbuhkan kemandirian ekonomi dan memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal berbasis komunitas. Next, selanjutnya kita masuk ke 1.4, yaitu manfaat penelitian. Salah satu manfaat penelitiannya adalah mendorong pengembangan UMKM lokal agar lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Yang kemudian ada 1.6, salah satunya yaitu marketplace komunitas, prototipe atau jika berbasis teknologi sebagai hasil uji coba metode. Next, selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada poin 2.1, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, dan kapasitas kelembagaan. Selanjutnya ada poin 2.2, yaitu peran teknologi digital dalam pemberdayaan ekonomi. Next, ada 2.3, yaitu marketplace komunitas. Marketplace komunitas adalah platform digital yang dirancang untuk melayani kelompok atau komunitas tertentu dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Perbedaan antara marketplace konvensional yang bersifat terbuka dan kompetitif, marketplace komunitas lebih menekankan pada kolaborasi, solidaritas,
dan prinsip ekonomi gotong royong. Next, selanjutnya ada poin 2.4 yaitu model-model pemberdayaan berbasis digital. Next, selanjutnya ada poin 2.5 yaitu kerangka teoritis. Penelitian ini berdasarkan pada teori partisipatif atau participatory yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Next, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada poin 3.1 yaitu desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif, pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses, strategi, dan dampak metode pemberdayaan ekonomi melalui marketplace komunitas berdasarkan pengalamannya di lapangan. Next, kita masuk ke poin 3.2 yaitu tahapan prosedur dan objek penelitian indikator dan capaian. Dapat dilihat di layar ada beberapa indikator capaian tahapan penelitian. Next, kita masuk ke 3.3 yaitu sumber dan teknik pengumpulan data. Bisa kita lihat poin-poin yang ada di dalam proposal yang setelah saya buat. Di dalam poin 3.3 terdapat dua. Yang pertama ada sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, bisa kalian lihat. Next, yang B, itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam. Yang kedua ada observasi partisipatif. Next, yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya poin 3.4 yaitu teknik analisis data. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir yaitu bab 4 dengan poin biaya dan jadwal kegiatan. Dapat kita lihat di poin 4.1 ada jadwal kegiatan. Ya, yang pertama ada sosialisasi dan perekrutan peserta itu di bulan pertama dan yang bertanggung jawab adalah ketua tim. Next, seleksi peserta dan pemetaan potensi usaha anggota komunitas yang dilakukan pada bulan pertama yang ditanggung-jawabi oleh ketua dan anggota 1. Yang ketiga ada penyusunan materi pelatihan dan modul marketplace komunitas yaitu di bulan 1 yang bertanggung jawab anggota 2. Next, yang keempat ada pelatihan dasar atau kewirausahaan digital marketplace mindset usaha. Itu dilaksanakan pada bulan kedua yang ditanggung jawabi oleh dosen pendamping. Next, yang kelima ada pendamping buatan akun dan pengelola marketplace itu dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua. Yang bertanggung jawab adalah ketua dan anggota 1. Next, yang keenam ada pelaksanaan promosi produk dan kampanye sosial marketplace komunitas dilakukan pada bulan kedua dan yang bertanggung jawab adalah anggota 2. Next, evaluasi, monitoring, dan penyusunan laporan akhir dilakukan pada bulan kedua dan ditanggung jawabi oleh ketua dan seluruh anggota. Next, yang terakhir ada publikasi kegiatan di media sosial dan dokumentasi foto atau video kegiatan yang dilaksanakan pada bulan pertama dan kedua dan ditanggung jawabi oleh anggota 2. Next, selanjutnya yang terakhir ada poin 4.2 yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya dari proposal yang saya bikin senilai Rp3.100.000. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye. Thank you for watching.